Lasar Kampus, Lasar bercerita, how's it going? Sobat Laskar, kembali lagi bersama gua Ramus di Bedah Jurusan. Tapi mungkin ini adalah episode yang sangat spesial ya dari Bedah Jurusan karena sayangnya kita harus di lockdown lagi, Sobat Laskar. Jadi kita nggak bisa nih, syuting di studio. Jadi kita syuting di rumah masing-masing. Dan ini sebenarnya juga upaya yang baik untuk memecahkan rantai penyebaran virus corona. Jadi semoga Sobat Laskar sehat-sehat terus ya. Jangan lupa untuk patuhin juga 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Oke, jadi di episode spesial ini tentunya juga kita harus mendatangkan tamu yang sangat spesial dong. Nah, tamu gue yang satu ini adalah mahasiswi dari NUS. Nah, tahu nggak tuh di mana? NUS itu adalah National University of Singapore, Sobat Laskar, dan mengambil jurusan Electrical Engineering. Tanpa basa-basi, mari kita sambut Nathania Santoso. Nia, how's it going? Apa kabar? Halo. Selamat datang di Lasar Kampus ya. Selamat datang di Bedah Jurusan. Makasih udah di-invite. Iya, ini masih di Singapura kan ya? Belum balik kan? Masih. Aku belum balik Indo malah. Itu karena lockdown atau emang betah di sana aja? Enggak, jadi kalau dari Indonesia mau masuk ke Singapura, nanti harus karantina 2 minggu. Ya, jadi kelamaan. Berat jadi, ya. Nggak pulang. Jadi ya udahlah stay di situ aja. Tapi emang kayaknya lebih baik di situ sih karena sayangnya di sini situasinya belum membaik. Iya, lebih parah ya. Iya, situasinya belum membaik. Tapi semoga aja insya Allah di tahun 2021 ini kita bisa lebih baik ya. Kita semua dijauhkan dari virus corona. Oke, Sobat Laskar? Oke deh, Nia, let's get straight to the point. Tapi sebelum gua ingin membicarakan tentang jurusan lu nih, Electrical Engineering, gua pengen berbicara tentang lu nya nih. Karena kalau misalnya kita lihat berdasarkan faktanya, berdasarkan faktanya bahwa NUS, National University of Singapore, itu menduduki peringkat ke-11 di QS World Ranking dan menduduki peringkat nomor 1 di Asian University Ranking tahun 2021. Dan lu adalah salah satu mahasiswanya, Nia, dan temen gue juga waktu SMA. Jadi it's unbelievable that I have a friend like that gitu kan, yang bersekolah di luar negeri. How does it feel? Dan gimana nih asal usulnya lu bisa mencapai di posisi lu yang sedang lu tempatkan sekarang? Oke, kayaknya aku jelasin dulu kenapa aku bisa nyampe sini kali ya. Iya, boleh. Jadi kayak awalnya aku tertarik kuliah teknik ya. Terus kayak somehow aku tahu ada pendaftaran NTU-NUS. Jadi aku daftar. Terus ya udah belajar buat tes masuknya, terus apparently bisa keterima ya, jadi akhirnya aku accept offernya. Ya terus rasanya gimana? Oke, awalnya sih sebenarnya takut ya, gara-gara kayak apa ya, soalnya masuk teknik elektro itu aku kayaknya nggak tahu apa-apa. Teknik elektro itu belajar apa, iya kayak gitu. Awalnya takut sih, terus tapi lama-lama kayak mereka kayak NUS tuh ngasih intro ke jurusan kita itu kayak cukup smooth. Jadi mereka kasih intronya tuh nggak yang tiba-tiba didedetin materi gitu loh. Jadi jadi actually lama-lama kayak ya udah biasa aja gitu loh, jalanin kayak kuliah biasanya. Kayak belajar sedikit demi sedikit, nanti lama-lama jadi ngerti dan terbiasa, ya nggak sih? Iya benar. Ya, lama-lama kebayang lah kayak jurusannya ngapain sih. Nah, untung aja introduction-nya pelan-pelan, nanti makin lama makin ngerti gitu ya, nggak langsung kayak Bram, this is teknik elektro gitu. Wah, gila. Tapi sama nggak sih? Electrical engineering itu teknik elektro ya kalau misalnya di Indonesia? Iya, benar-benar. Sama. Dan lu masuk lewat jurusan tes. Wah, gila, keren banget. Itu berarti preparationnya gimana tuh preparationnya? Preparationnya mepet. Oh my god, jadi SKS kayak, ya, SKS. Iya, jadi kayak aku baru mutusin mau teknik itu kayak bulan September 2018. Sorry. Pokoknya kayak bulan Septembernya kelas 12 gitulah. Nah,
Ya, sedangkan pendaftaran NUS itu Desember, tes masuknya Februari. Ya, jadi kayak Iya. aku punya waktu sekitar ya 3 bulan tambah 2 bulan gitu, 5 bulan gitulah. Jadi ya persiapannya segitu sih. Cuman kayaknya kalau dibanding orang-orang itu kayak biasanya orang-orang udah mulai siapin tesnya tuh kayak setahun sebelumnya dan lebih baik itu lebih awal lah. Cuma jadi aku waktu itu belajarnya agak buru-buru gitu. But it was worth Soalnya the shot, right? ya kurikulum buat tes masuk NUS sama kurikulum Indo itu cukup beda juga. I see. Tapi kalau misalnya ngomongin soal jalur, emang lu tahu nggak kalau di NUS itu ada jalur apa aja sih buat masuk? Apakah kayak ada undangan kayak di sini? Oh, undangan ada, tapi buat yang bisa dapat medali di international olimpiade gitulah. Iya. Tapi kalau buat anak Indo yang sekolahnya di Indo itu ada 2 jalur sebenarnya. Yang pertama, kalau kita udah punya nilai UN, itu bisa masuk pakai nilai UN, nggak usah ngambil tes. Cuma waktu aku daftar, kan nilai UN-nya belum keluar, bahkan kita belum UN waktu itu. Jadi harus ikut tes masuknya gitu. I see. Yeah. Well, at least the hard work pays off, right? Yeah, that's right. Ya, syukur banget, alhamdulillah. Oke deh, mari kita masuk ke topik utama kita ya, yaitu kita bakal membedah jurusan lu. Asik, seperti judul. Nia, dari 17 fakultas nih yang ada di NUS, dimulai dari arts, terus bisnis, dan yang utama adalah engineering ya. Kenapa lu memilih electrical engineering dari segala fakultas yang ada di sana? Pertama, kayaknya waktu sama aku di Indo itu aku ke expose-nya sama teknik elektro, teknik mesin gitu loh. Ya, jadi kayaknya yang ke expose ke aku itu nggak terlalu banyak. Jadi aku baca teknik lain tuh kayak, aduh belajarnya apaan sih gitu loh. Ya, terus begitu aku baca deskripsi kerjanya entar gimana, itu kayaknya aku nggak tertarik deh. Sedangkan pas kayak cari tahu tentang elektro, bakal bisa ngapain aja, spesialisasinya apa aja, itu kayak aku cukup tertarik sih. Jadi ya udah deh, aku daftar electrical engineering. Oh, jadi yang nge-pick interest lu dari antara engineering lain atau teknik-teknik lain adalah mungkin cara kerjanya dibandingin yang lainnya. Yang elektro itu yang paling stand out ya? Iya, bener. Oh gitu. Emang di teknik elektro itu belajar apa aja sih? Oh, banyak. Jadi mau detail apa gimana nih? Boleh, detail boleh. Jadi kalau detailnya tuh yang pertama, kayak semester pertama tuh pasti dikasih kayak intro buat matematika, kayak kalkulus, linear algebra, kayak gitu-gitu deh pokoknya. Terus nanti baru kayak semester 2, semester 3, dan seterusnya itu baru lebih spesifik ke elektro. Ya, nanti bisa pokoknya pasti ada hubungannya lah sama rangkaian elektronika, sama elektromagnetik, itu kayak belajar fisika lagi. Terus ada belajar semikonduktor. Terus apa aja? Ada yang namanya digital design, ada yang programming juga belajar. Ya, jadi kayak cukup macam-macam. Nanti kalau misalkan udah kayak tahun ketiga itu baru bisa milih mau topiknya yang mana gitu. Oh, I see. Dan lu berarti lu tahun ke berapa ya sekarang? Tahun ketiga. Oh, tahun ketiga. Apakah cara belajarnya lebih ke praktek atau lebih ke teori, atau nanti bakal ada praktek cuman belum aja? Oh, kayak kayaknya matkul di NUS itu kayak pasti ada teori sama ada praktek, kebanyakan sih kayak gitu. Terus prakteknya tuh biasanya either bikin rangkaian atau programming. Oke, very elektro. Gitu, iya bener-bener. Gitu sih. Tahu nggak sih dari yang lu omongin tadi bahwa di teknik elektro atau di electrical engineering tuh belajar apa? Gua ngedengar elektromagnetik. Wow, gua hanya mendengar itu di film. Di Marvel gitu, ada gangguan elektromagnetik gitu. Oh, ternyata belajar juga elektro tuh seperti di film-film ya. Oh, I see.
Pasti di situ belajarnya pakai bahasa Inggris dong, ya nggak sih? Iya benar. How did Kebanyakan pakai you bahasa how did Inggris. you cope with that? Pertama kali gitu misalnya belajar di sana. Oke, pertama kali datang ke sini, oke buat mungkin ada yang mau ke Singapura ya. Pertama kali datang ke sini itu mungkin cukup susah dengar logat orang Singapura karena logat mereka bukan logat American English atau British English. Logat mereka tuh namanya Singlish, Singlish ya, Singaporean yeah, English. I've heard. Ya, dan ngomongnya cukup cepet. Ya, terus kayak di sini tuh, oke, jadi kayak profesor di sini kebanyakan tuh nggak dari Singapura doang. Jadi ada yang dari mainland China, ada yang dari Oh, India, wow. gitu. Jadi kayak logatnya tuh bener-bener macam-macam. Iya, jadi kayak awal-awal itu malah harus adaptasi sama logat mereka sih. I Ya, see. So itu salah satu language barrier-nya. it's really Tapi diverse ya. lama-lama, bener-bener. Tapi lama-lama harusnya bisa kebiasa. Are you the only Indonesian or ada yang lain? Enggak ya? Enggak. Jadi justru kalau ada orang Indo yang mau ke sini, itu nggak akan sendirian kemungkinan besar. Karena kayak komunitas orang Indo di Singapura itu cukup gede. Apalagi yang di NUS lah termasuknya. Wah, interesting. So ini bakal brings up to the $1 million question di Indonesia yang sering sekali ditanyakan sebelum ingin masuk perkuliahan ya. Prospek kerjanya dari electrical engineering tuh apa sih, Nia? Oh, oke. Apa ya? Ini posisinya itu biasanya jadi hardware engineer. Ya, mungkin ada orang II yang ke software, tapi mungkin lebih jarang. Ya, terus bisa ke semiconductor, bisa ke apa ya robotik, bisa ke macam-macam deh, pokoknya sekitaran situ. Terus kalau company-nya tipenya yang apa aja, itu biasanya yang ada hardware-nya, pokoknya tech company yang ada hardware bisa masuk. Terus bahkan trading itu bisa masuk. Terus yang mau hubungan sama biomedis bisa. Terus apa lagi ya, semiconductor company yang bikin, yang desain apa ya, CPU, memori kayak gitu. Yang hubungan sama komputer tuh, ya itu justru kebanyakan malah kayaknya kerjanya orang II deh. Berarti buat sobat Laskar nih yang mau masuk teknik elektro atau mungkin electrical engineering di luar negeri ya, banyak loh cuy cangkupannya itu. Kalau misalnya cangkupan prospek pekerjaannya ya kalau misalnya di electrical engineering. So jangan sungkan kalau misalnya suka yang sama tadi robotik ya, robotik, software yang kayak gitu. Iya. This is your chance. Bisa jadi sobat Laskar itu adalah the next Iron Man. Tiba-tiba bisa bikin Iron Man suit gitu, apa arc reactor di situ gitu. Wah, keren banget sih. Kayaknya mumpung gua lagi chatting sama lu nih ya, gua sebenarnya banyak sekali pertanyaan personal yang gua ingin lontarkan kepada lu, kayak gimana sih rasanya kuliah di luar negeri, terus apakah susah untuk fit in, how's the friends, how do you live there gitu kan maksudnya tuh. Cuman mungkin topik itu akan kita bahas di Diary Kampus ya, di program kita berikutnya. So buat sobat Laskar stay tune terus. Nia, kita sudah hampir menuju bagian akhir ya. Kita bentar lagi udah mau selesai nih ya. Apakah ada sepatah atau dua patah atau enggak saran nih kepada sobat Laskar yang pengen masuk teknik elektro atau mungkin ke luar negeri electrical engineering? Buat yang mau masuk teknik elektro, satu, pastiin suka hardware. Karena kalau ternyata nanti nggak tertarik, kayaknya bakal susah. Mungkin bukan susah, tapi kayak lebih nggak enjoy aja lah. Kalau kalian tertariknya software, yang bikin aplikasi, kayak gitu-gitu deh, itu kayaknya mending masuknya langsung ke teknik informatika gitu. Terus, lagi ya, kalau tips saran kalau mau keluar negeri, kayak cobain aja di lingkungan baru tuh enak banget. Terus jangan takut language barrier atau apa, pasti lama-lama juga kebiasa, soalnya semua orang pasti butuh adaptasi gitu.
Ya, betul banget. Terutama kita ngerasa bahwa men, ini mungkin rantau yang sangat berbeda ya. Karena merantaunya itu bukan ke kota lain gitu, tapi ke negara sebelah gitu maksudnya tuh. Asik Well, kok, asik. asik ya. Oke deh, berarti kita akan ngebahas itu di Diari Kampus nih, di program kita berikutnya nih. Nia, thank you so much udah mau datang ke Selasar Kampus. Thank you so much udah pengen diwawancara sama Selasar Kampus. Semoga sehat-sehat terus ya di Singapura ya. Thank you. Jangan lupa sama Indonesia, cepet pulang kalau bisa. Do you miss Bandung? Kangen gak sih sama Bandung? Yes, iya, Kangen kangen banget banget ya. dong. Biasanya 6 bulan sekali pulang, sekarang malah belum pulang setahun. Aduh, ya ampun ya. Iya, Mari kita berdoa aja semoga pandemi ini cepat selesai ya. Sobat Laskar, jangan lupa tadi ya sama taatin semua protokol kesehatannya. Nia juga jangan lupa jaga kesehatannya di Singapura ya. Pasti udah renggang juga kan ya di Singapura ya. Apa regulasinya ya nggak sih? bener. Udah nurun kasus COVID di sini. Nah itu dia Sobat Laskar. Ayo dong kita contohin Singapura ya nggak sih. Makanya taati protokol kesehatan. Nia, thank you so much for watching. Thank you so much for Thank coming di you. Selasar Kampus. And Sobat Laskar, thank you so much for watching. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita @selasarkampus dan selalu dengar kita di Spotify di Selasar Kampus. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you so much Sobat Laskar. See you Selasar Thank Kampus, you. Selasar bercerita. Bye bye. Bye.